Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Anissa Salsabila. Di sini saya akan menyampaikan isi dari investigasi salah satu isu yang sedang semarak di negara tercinta kita ini, seperti halnya kasus korupsi PT Antam. Bos PT Antam bongkar fakta di balik isu korupsi senilai 5,9 kuadrat triliun yang heboh di TikTok. Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk atau Antam, Nicholas D. Cantor, menjawab tudingan yang menyebutkan perusahaannya terlibat dalam skandal korupsi senilai 5,9 kuadriliun. Kontroversi ini bermula dari unggahan viral di TikTok yang mengaitkan Antam dengan dugaan pemalsuan 109 ton emas. Nicholas langsung menegaskan bahwa setiap produk emas Antam memiliki sertifikasi London Bullion Market Association atau LBMA, sebuah lembaga internasional yang memastikan kualitas dan kredibilitas emas di pasar global. Tidak ada peluang bagi Antam memproduksi emas palsu, ujar Nicholas dalam rapat bersama Komisi V DPR RI Kamis 13 Maret 2025. Selain membantah tuduhan emas palsu, Nicholas juga menyoroti klaim mengenai kerugian negara sebesar 5,9 kuadriliun. Ia memastikan angka tersebut muncul tanpa dasar yang jelas dan Kejaksaan Agung sudah mengklarifikasi informasi tersebut. Para tersangka ini mengetahui bahwa pelekatan merek LM Antam ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus didahului dengan kontrak kerja dan ada perhitungan biaya yang harus dibayar karena merek ini merupakan hak eksklusif dari PT Antam. Dalam dibalik dugaan korupsi 109 ton emas, Kejaksaan Agung menelusuri praktik pemalsuan merek emas yang terjadi antara tahun 2010 hingga 2021. 6 mantan General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia UBPPLM Antam sudah masuk dalam daftar tersangka. Mereka berperan dalam pencetakan serta peredaran 109 ton emas dengan label Antam tanpa izin resmi. Para tersangka memanfaatkan fasilitas PT Antam untuk memproduksi emas yang sebenarnya berasal dari pihak swasta. Mereka juga mengabaikan prosedur resmi yang mewajibkan adanya kontrak serta pembayaran lisensi untuk penggunaan merek Antam. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi menjelaskan, para tersangka sengaja mencetak emas dengan logo Antam untuk kepentingan pribadi tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Seperti yang dijelaskan tadi, kalau korupsi PT Antam bikin negara rugi sampai 5,9 kuadriliun, hal tersebut langsung dibantah oleh Kejagung. Lantas, berapa kerugiannya? Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Haris Regar bilang, pihak tidak pernah menyampaikan angka sebesar 5,9 kuadriliun. Menurut Keadilan Negeri Jakarta Pusat, kerugian negara akibat kasus cap emas ilegal Antam ditaksir senilai 3,3 triliun rupiah. Hal itu disampaikan pada sidang yang digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Senin 10 Maret 2025. Sebelumnya, Kejaksaan Agung tetapkan 6 tersangka kasus korupsi tata kelola komoditas emas PT Antam periode 2010 sampai 2021. Tersangka diduga memproduksi logam mulia merek LM Antam sebanyak 109 ton. Emas memang asli, tapi perolehannya ternyata ilegal, seperti dari tambang ilegal ataupun impor dari luar negeri. Nah, ini merupakan infografik dari isu korupsi di Indonesia kasus PT Antam. Itu tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.